pendengar yang budiman, di antara keistimewaan atau khasais, karakteristik Islam adalah sikapnya yang pertengahan dalam segala hal. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian, wahai kaum muslimin, sebagai umat yang pertengahan, umat yang terbaik dan paling adil, agar kalian menjadi saksi bagi manusia, bagi seluruh manusia kelak pada hari kiamat, dan agar Rasul menjadi saksi bagi kalian. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan umat ini, dan bahwasanya Allah taala telah memilih umat ini di antara seluruh umat-umat yang pernah ada sebelum kita. Dan Allah menegaskan bahwa umat ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia dan memiliki kedudukan tertinggi di antara para umat-umat sebelumnya, yang dengan kedudukan tertinggi, dengan keutamaan-keutamaan tersebut, umat ini layak menjadi saksi atas seluruh umat-umat sebelumnya. Allah mensifati umat ini dengan ummatan wasata, umat yang pertengahan, yakni udulan khiyaran, umat yang adil dan terbaik. Umat yang adil dan terbaik. Adil artinya tidak berat sebelah, adil dan terbaik. Karena sebagai saksi, dalam hukum Islam, saksi harus memiliki dua syarat, yaitu al-adalah. Al-adalah artinya sikap adil, dan juga al-khairiyah. Dia adalah orang saleh, atau saksi ini adalah orang yang khair, yang baik, bukan orang yang fasik. Nah, umat ini memenuhi kedua syarat tadi, yaitu adil, sebagai umat yang adil dan umat yang terbaik. Karena itu umat ini nanti akan diminta persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di atas atau bagi seluruh umat-umat. Apa kesaksian yang akan diberikan oleh umat ini, umat Islam ini? Bahwasanya umat-umat terdahulu telah sampai kepada mereka risalah para nabi dan rasul. Yakni umat-umat terdahulu telah menerima, telah sampai kepada mereka nabi dan rasul. Dan para nabi serta rasul tersebut telah menyampaikan seluruh pesan-pesan dan risalah dari Allah kepada kaumnya. Kemudian setelah itu Rasulullah Muhammad SAW memberikan rekomendasi kepada umat ini. Setelah umat ini memberikan kesaksian atas umat-umat terdahulu, maka kemudian Rasulullah SAW pun memberikan kesaksian akan kejujuran umat ini, dan bahwa kesaksian yang diberikan oleh umat ini benar. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya nanti Nabi Nuh alaihissalam akan didatangkan pada hari kiamat, dan umatnya, Nabi Nuh alaihissalam, ulul azmi, seorang rasul ulul azmi, didatangkan pada hari kiamat, dan juga kaumnya. Kemudian Allah bertanya kepada kaumnya, kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai kaum Nuh, apakah Nuh Rasulku telah menyampaikan kepada kalian, telah menyampaikan pesan-pesanku kepada kalian?" Maka dijawab oleh kaumnya Nuh, "Tidak, tidak wahai Allah, Nuh belum menyampaikan kepada kami." Maka kemudian Allah bertanya kepada Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, siapa saksimu? Siapa saksimu bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah itu dengan sepenuhnya kepada kaummu?" Maka Nuh alaihissalam berkata, "Ummatu Muhammad." Saksiku wahai Allah adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun mendatangkan umat ini, umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian meminta kesaksian mereka. Maka umat Islam, kaum muslimin ini memberikan kesaksian. Kami bersaksi bahwasanya Nuh alaihissalam telah menyampaikan, telah melakukan tabligh dengan sempurna. Balagh, telah menyampaikan tabligh, telah menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya dengan sempurna. Maka kemudian kaumnya Nuh alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana umat yang datang jauh setelah kami bisa memberikan kesaksian terhadap kami, padahal mereka tidak hidup di zaman kami. Mereka tidak pernah hidup di zaman kami, lalu memberikan kesaksian atas kami." Maka Allah bertanya kepada umat ini, "Bagaimana kalian bisa memberikan kesaksian?" Maka umat ini berkata, "Ya Allah,
telah sampai kepada kami kitabmu, ya, Al-Quran. Telah datang kepada kami kitabmu. Dan kami dapati dalam kitab Al-Quran itu, wa Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah engkau kepada kaumnya. Bahkan siang malam berdakwah dengan segala cara telah ditempuh. Maka Allah pun menerima kesaksian umat ini, ya. Karena umat ini tidaklah memberikan kesaksian kecuali dengan ilmu, bukan asal bicara, ya. Tidak memberikan kesaksian kecuali dengan ilmu, dengan hujjah yang jelas, dan tidak ada ilmu serta hujjah yang lebih kuat selain kitabullah Ta'ala. Jadi inilah kesaksian yang akan diberikan oleh umat ini terhadap umat-umat sebelumnya, ya. Dan ini merupakan kedudukan yang agung terhadap atau bagi umat ini, ya, meskipun umat ini adalah umat yang terakhir, tetapi karena keistimewaan yang Allah berikan berupa ilmu yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, maka umat ini mengetahui apa-apa yang telah terdahulu dari kisah para nabi-nabi bersama kaumnya, ya. Mengetahui dengan persis bagaimana keadaan umat-umat terdahulu dan bagaimana Rasul tersebut telah menyampaikan kepada kaumnya dan bagaimana bantahan serta jawaban kaumnya yang berupa sikap keras kepala dan kesombongan. Bahkan dialog percakapan antara Rasul dan kaumnya itu diketahui oleh umat ini. Kita kaum muslimin mengetahui dengan persis bagaimana perdebatan, dialog dan percakapan yang terjadi antara nabi-nabi terdahulu dengan kaumnya. Bagaimana nabi tersebut menyampaikan pesan-pesan Allah, apa yang mereka katakan kepada kaumnya, dan bagaimana jawaban kaumnya. Itu kita tahu semua. Padahal kita hidup di akhir zaman, di umat yang terakhir. Dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim ini telah mencakup ilmu orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang. Ilmunya orang-orang yang terdahulu dan juga ilmunya orang-orang yang akan datang sampai hari kiamat. Tercakup, ya, terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Dari Al-Quran kita mengetahui sejak penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, dan apa yang terjadi setelah penciptaan makhluk pertama, sampai apa yang akan terjadi menjelang hari kiamat, itu telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kembali kepada keistimewaan umat ini itu sebagai umat yang pertengahan dan adil, sehingga diterima kesaksiannya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Nah, sikap pertengahan ini merupakan sikap yang paling selamat. Karena kalau bukan sikap pertengahan, niscaya sikap yang berada di kedua tepi atau di kedua ujung, ya. Di tepi yang berlebih-lebihan atau di tepi yang meremehkan dan mengurangi. Dan seperti orang yang berjalan di sebuah jalan, ya, sebuah jalan lempang, ya. Maka yang di tengah ini biasanya selamat. Yang di tepi nyaris, ya, rawan untuk keluar dari jalan atau terperosok ke dalam jurang atau tergelincir dan seterusnya. Rawan sekali tergelincir atau terkena rintangan-rintangan yang di pinggir, baik di pinggir kanan atau pinggir kiri. Tapi yang di tengah ini yang paling selamat. Paling selamat. Maka seperti itu pula, ya, sikap wasat, sikap pertengahan merupakan sikap yang paling selamat. Nah, oleh karena itu kita dapati bahwa umat ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang selamat dari apa yang pernah menimpa umat-umat terdahulu berupa bencana kekufuran, ya. Bencana kekufuran, kesyirikan, ilhad dan sebagainya. Kemudian umat ini mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ittiba, untuk mengikuti nabinya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani seluruh rasul yang telah diutus sebelumnya, dan mengimani seluruh kitab suci yang pernah diturunkan Allah sebelumnya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Mereka beriman dengan sebagian nabi, kufur dengan sebagian nabi yang lain. Mereka beriman dengan sebagian kitab suci yang diturunkan Allah, tapi juga kafir terhadap sebagian kitab suci. Tidak total imannya, tidak bulat. Adapun umat ini, alhamdulillah, dengan karunia Allah, mengimani semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Ta'ala, tanpa terkecuali. Dan mengimani seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 136, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah oleh kalian semua, Allah berfirman, katakanlah oleh kalian semua, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, itu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub,
dan anak cucu dan anak-anak Yakub. Serta kami beriman kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang telah diberikan kepada para nabi dari sisi Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka. Dan kepada Allah kami berserah diri, kami Muslim. Ini sikap kaum muslimin seluruhnya. Mengimani Al-Quranul Karim dan seluruh kitab suci, seluruh wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kepada Nabi Musa dan Isa dan seluruh nabi-nabi yang mendapat wahyu dari Allah. Kita mengimani seluruhnya. Dan kita juga tidak membeda-bedakan antara seorang nabi dengan yang lainnya. Kita tidak membeda-bedakan di antara salah seorang di antara mereka, di antara para nabi. Kita mengimani semuanya. Ini merupakan suatu keistimewaan yang sangat besar bagi umat ini, bagi kaum muslimin. Selain itu, umat-umat terdahulu, mereka mengabaikan kitab-kitab sucinya. Bahkan merubah-rubah, ya, khususnya kaum Yahudi. Para pendetanya, mereka merubah-rubah kitab Taurat. Dan juga para pendeta Injil, mereka merubah-rubah kitab Injil, merubah-rubahnya. Tidak berpegang teguh dengan kitab suci tersebut. Adapun umat ini, alhamdulillah, selalu berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, dan sama sekali tidak pernah merubah satu ayat atau satu huruf pun dari kitab Al-Quran Al-Karim. Umat ini selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dan berpegang teguh dengan kitabnya. Maka ini merupakan kunci atau rahasia keterbaikan umat ini di antara sekalian umat-umat yang terdahulu. Maka jelaslah bahwa umat ini umat yang pertengahan di antara umat-umat sebelumnya, sebagaimana Islam adalah yang pertengahan di antara agama-agama lainnya. Kemudian di antara makna pertengahan, pertengahannya kaum muslimin atau umat Islam adalah pertengahan dalam atau di antara sikap ifrat dan tafrit. Ifrat artinya ghulu, berlebih-lebihan, menambah-nambah, melampaui batas yang sudah ditetapkan. Tidak cukup meniti apa yang sudah disyariatkan. Belum puas, merasa kurang, sehingga perlu ditambah, perlu diperketat atau dipersulit lagi, perlu dipersulit, perlu ditambah supaya lebih afdal begitu, Ini namanya ghulu, sikap ghulu ini tercela. Kebalikannya, sikap mengurangi atau meremehkan. Jadi menyimpang dari apa yang telah digariskan dalam syariat dalam bentuk mengurang-urangi atau meremehkan dan mengabaikan. Nah, ini keduanya tercela. Maka umat yang pertengahan adalah umat yang tidak sampai tergelincir dalam sikap ghulu ataupun meremehkan dan mengabaikan.